teman-teman. Aku Rizka Rahmayanti. Dan aku Nopia Pawijia. Pada kelas 2, tema 5 terdapat 5 mata pelajaran. Di antaranya yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, SBDP, PPKN, dan PJOK. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, di mana terdapat ungkapan permintaan maaf, membaca puisi, perbedaan puisi dan bukan puisi. Langsung saja ya teman-teman. Liburan semester 1 telah usai. Saat liburan, Benny asik membantu di rumah. Benny membantu ibu, ayah, dan kakak. Benny membantu ibu memajang jam dinding. Benny membantu ayah memperbaiki motor. Benny membantu kakak membersihkan kamar. Jam dinding di rumah Benny mati. Ibu minta tolong Benny mengganti baterainya. Jam dinding terjatuh saat dijangkau. Benny meminta maaf kepada ibunya. Apakah kalian tahu apa itu ungkapan permintaan maaf? Ungkapan permintaan maaf adalah hal yang dilakukan ketika kita merasa bersalah. Di sini, Benny sedang mengungkapkan permintaan maaf dengan menggunakan bahasa yang santun kepada ibunya karena telah menjatuhkan jam dindingnya di rumah. Benny kepada ibu, "Maafkan Benny ya Bu, Benny sudah menjatuhkan jam dinding di rumah sehingga menjadi rusak." Ibu kepada Benny, "Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati ya nak, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Apakah kalian tahu apa itu puisi? Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan tarik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya indah. Nah, apa sih yang sedang dilakukan sama Benny? Benny sedang membacakan puisi yang berjudul Taman Bungaku dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang sesuai di depan keluarganya. Mereka sangat menikmati bacaan puisi yang dibacakan oleh Benny. Perbedaan puisi dan bukan puisi. Benny bertanya kepada kakaknya, "Kak, Benny mau bertanya, apakah perbedaan puisi dengan bukan puisi?" Kakak menjawab, "Ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait itu sendiri terdiri atas baris-baris. Sedangkan bukan puisi, bila bentuknya paragraf, banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi, kias, padat, dan indah." Yang kedua ada mata pelajaran matematika, di mana terdapat alat pengukur panjang, macam-macam alat pengukur panjang, dan cara mengukurnya. Benny teringat tugas sekolah yang diberikan oleh gurunya. Tugasnya yaitu mencari apa saja yang termasuk ke dalam alat pengukur panjang dan bagaimana cara mengukurnya. Macam-macam alat pengukur panjang. Yang pertama, meteran. Meteran dikenal sebagai pita ukur atau disebut juga sebagai rometer, ialah alat ukur yang panjang yang bisa digulung dengan panjang 25 sampai 50 meter. Yang kedua, penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang berbidang datar serta berdimensi kecil, semisal gambar ataupun ubin. Cara mengukur menggunakan penggaris. Cara mengukurnya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Cara mengukur menggunakan meteran. Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0.
100 cm sama dengan 1 meter. Meter biasa ditulis M saja. Garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 M sama dengan 100 cm. Ketiga yaitu ada mata pelajaran SBDP tentang tekanan tinggi dan tekanan rendah, nada tinggi dan nada rendah. Menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi dengan menggunakan tekanan nada. Apa itu tekanan nada? Tekanan nada yaitu tekanan tinggi atau rendahnya suara. Misalnya, suara tinggi menggambarkan keriangan, marah, takjub, dan sebagainya. Suara rendah mengungkapkan kesedihan, pasrah, ragu, putus asa, dan sebagainya. Nyanyikan lagu Burung Tantina dengan menggunakan nada tinggi dan nada rendah. Apa itu nada tinggi dan nada rendah? Nada artinya bunyi yang beraturan, terdiri dari nada tinggi dan nada rendah yang ditentukan oleh frekuensi bunyi. Nada yang rendah menunjukkan suara semakin rendah, sedangkan nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Pada umumnya, nada semakin ke kanan semakin tinggi. Tantina, burung tantina, mati di panah raja nirwana. Tantina, burung tantina, mati di panah raja nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Adik Benny sedang menyiram tanaman di kebun belakang rumahnya. Dia menyiram sambil menyanyikan lagu Lihat Kebunku dengan tekanan nada yang sesuai dengan judul. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram sebunga, mawar melati, semuanya indah. Lihat yaitu ada mata pelajaran PPKN, di mana Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Terdapat 5 sila di dalam Pancasila, tetapi yang akan disampaikan yaitu mengenai penerapan nilai-nilai sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila. Di Indonesia terdiri dari beberapa agama yang menjadikan perbedaan. Warga Indonesia beribadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.
Mereka tetap hidup berdampingan dan rukun walaupun berbeda agama. Selanjutnya yaitu ada contoh penerapan nilai sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu menghormati orang tua dan saudara. Yang kedua, mencintai dan menghargai orang tua dan saudara. Yang ketiga, mau membantu orang tua dan mematuhi perintahnya. Yang keempat, tidak bersikap semena-mena kepada orang tua ataupun saudara. Dan yang terakhir, tidak bertengkar dengan orang tua atau saudara, serta memiliki sikap tenggang rasa. Contoh penerapan nilai ketiga sila Pancasila. Yang pertama yaitu berteman dan membantu orang tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Yang kedua yaitu bekerja sama untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, menjaga toleransi antar teman dan masyarakat. Yang keempat, saling menghormati, menyayangi, dan menghargai baik dalam lingkup keluarga maupun pertemanan. Kelima, yaitu ada mata pelajaran PJOK, di mana mempelajari tentang gerakan pada senam lantai. Di sini, Beni dan ayahnya sedang bermain kuda-kudaan. Beni menirukan posisi kuda yang diperagakan oleh ayahnya. Pengalaman Beni dan ayahnya bermain di rumah. Perhatikan posisi tangan Beni juga posisi tangan ayahnya. Selanjutnya yaitu ada contoh gerakan bertumpu dengan tangan. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kemudian lebarkan kaki sedikit. Tempatkan tangan pada lantai seperti posisi push up dan pandangan menghadap ke depan. Yang kedua, pertama berdiri tegak, kemudian kaki dilebarkan sedikit. Tempatkan tangan pada lantai seperti posisi push up. Dan yang ketiga, pertama berdiri tegak, kemudian lebarkan kaki sedikit. Tempatkan tangan pada dinding seperti posisi push up di lantai. Contoh gerakan bergantung dengan tangan. Selain melakukan gerakan bertumpu dengan tangan, Beni juga belajar gerakan bergantung dengan tangan. Yang pertama, tangan Beni bergantung, kaki lurus ke bawah. Yang kedua, tangan Beni bergantung, paha diangkat ke depan. Sekian penjelasan materi di kelas 2, tema 5, tentang pengalamanku di rumah. Semoga teman-teman semua dapat memahami isi materinya ya.